Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 7 ayat 18 sampai 25a. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 59. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah membaca tanda zaman. Yesus membandingkan keutamaan kerajaan Allah
dengan kebiasaan membaca tanda-tanda alam. Di Indonesia, para petani dan para nelayan biasa melakukannya. Misalnya, bila dari kejauhan nampak garis gelap dari langit ke laut, itu tanda akan ada badai besar. Nelayan biasanya tidak melaut dan berusaha menghindari daerah itu. Pernah ada kelompok tani Ngudi Santosa di Desa Senden, Kabupaten Boyolali, yang mampu memanen cabai 2 ton cabai tiap hektarnya. Ketika ditanya sebabnya, mereka menjawab, semuanya karena kepiawaian petani dalam membaca tanda alam. Sumber dari Media Indonesia tahun 2020. Dengan membaca tanda alam, orang tahu kapan akan menanam dan melaut. Mereka juga tahu harus menghindari bahaya. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menginginkan agar kebiasaan yang baik ini juga dibawa dalam kehidupan rohani. Artinya, kebiasaan membaca tanda selayaknya dibawa dalam membaca gerak batin atau gerak roh. Itulah yang disebut pembedaan roh atau discernment. Kita diminta peka akan bahaya yang menjauhkan kita dari Tuhan. Godaan harus diamati dan dihindari. Kesombongan, nafsu serakah, pikiran tak sehat, ketidakpedulian terhadap sesama segera disadari dan ditanggapi dengan sikap yang tepat, sebab kalau kita mengikutinya begitu saja, relasi kita dengan Tuhan akan rusak. Hati, kepribadian, dan kekudusan kita akan tercemar. Kebiasaan rohani ini harus menjadi habitus, artinya sikap dasar yang terus-menerus, bahkan pola hidup kita setiap saat, bukan hanya dalam dunia mikro diri kita, tetapi juga untuk dunia makro, untuk dunia yang lebih luas. Itulah yang dibuat gereja ketika melihat alam kita dirusak oleh kerakusan manusia, atau ketika martabat manusia dilecehkan oleh kepentingan ekonomis. Gereja melihat dunia sedang diseret oleh kejahatan. Maka gereja bersuara melalui banyak surat ensiklik agar orang bertobat. Saudaraku terkasih, membaca tanda zaman adalah keutamaan yang penting sekali. Itulah sikap tepat menyambut kerajaan Allah dengan tanggap dan sadar. Semoga demikian. Amin.